Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Hana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, mata pelajaran Quran Hadis, LPTK UIN Imam Bonjol Padang, dengan nomor induk mahasiswa 24240111278. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada fase C kelas 5 dengan materi hadis tentang ciri-ciri orang munafik dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berarti anak-anak ibu pada siang hari ini masih semangat. Nah, ibu ingin bertanya apakah ada yang tidak hadir? Ada? Ada, kenapa? Kenapa? Bepergian. Oh, semoga teman yang tidak hadir bepergian selamat sampai tujuan. Nah, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Abdurrahman. Ada? Ya, hadir. Ahmad Fatih Mubarak. Ya. Ahmad Zibki. Ya. Halimah. Hilman. Alhamdulillah. Ya. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya apakah sudah siap untuk belajar? Pakaiannya sudah rapi? Ibu cek dulu. Ya, adakah melihat sampah di bawah atau di samping? Apakah sudah bersih? Nah, kalau sudah bersih, sekarang sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu kebangsaan. Semuanya ibu harap berdiri. Ya. Sudah. Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berjuang untuk. Nah, pada hari ini ibu akan mengajar mata pelajaran apa? Quran hadis dengan materi hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Nah, sebelum pelajaran ini, kita masuk ke dalam pelajaran ini, ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dalam pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, ibu harap setelah pembelajaran ini nanti siswa mampu membaca dan menghafalkan hadis tentang ciri-ciri orang munafik dengan tartil. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami isi kandungan hadis tersebut. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perilaku munafik di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, kalian nanti mampu menyajikan solusi untuk menghindari perilaku munafik. Nah, sebelum pembelajaran ini, pada pembelajaran yang telah lalu kita sudah belajar tentang wakaf dan wasal, ya.
Betul? Nah, berarti nanti saat pembaca hadis ini nanti harus dengan tartil, berarti dengan aturan pembacaan ada tajwidnya ya. Iya, semuanya bisa mengaji? Bisa, alhamdulillah. Nah, sebelum masuk setelah ada cerita di depan. Lihat. Ini cerita yang berhubungan dengan pelajaran kita. Judul dari kita ini adalah Janji Kosong. Ibu bacakan ya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Ia dikenal pandai berbicara. Ia menyesal, namun semua sudah terlambat. Sejak kejadian itu, Raffi berusaha memperbaiki sikap, meski butuh waktu lama untuk kembali mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, dari cerita ini, dalam pikiran kalian apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Nah, apa yang akan terjadi kalau kita tidak jujur dan tidak menepati janji? Ayo, berdasarkan cerita tadi ada apa? Yuk, sudah bisa? Atau apa? Orang tidak? Apa? Ada yang lain? Apa? Nah, tidak dipercaya orang lain lagi. Karena sekali berbohong, orang-orang tidak akan percaya. Nah, dari cerita itu, bagaimana Raffi berusaha mengembalikan kepercayaan orang lain? Apakah mudah? Tidak. Nah, apabila orang sudah tidak percaya, maka akan sulit untuk mengembalikan kepercayaan orang lain. Kemudian, lalu kita masuk ke pelajaran kita. Tadi kan tema pelajaran kita hari ini adalah hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Apakah pernah mendengar? Coba, Airisa, Akila. Munafik yakni orang yang apa yang dikatakannya tidak selaras dengan apa yang ada dalam hatinya. Iya, orang munafik adalah orang yang tidak selaras, apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, itu namanya orang munafik. Berarti munafik ini adalah salah satu sifat apa yo? Sifat buruk atau sifat tercela yang harus dihindari. Nah, sekarang orang munafik, betul kata si Muhammad Zibki tadi. Orang munafik yakni orang yang apa yang dikatakannya tidak selaras dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ujar kita bahasa Banjar, pandustaan. Muka dua, lain di muka, lain di belah, lain di muka, lain di belakang, lain yang diucap, lain yang di dalam hati. Nah, orang yang munafik ini biasanya seringkali menutupi kebusukan hatinya dengan kepura-puraan. Nah, misalnya, oh bagus sekali, bajumu bagus sekali, pasti itu baju murah, gitu kan? Di depan memuji, di belakang menghina, dalam hatinya ada ikhlas, tidak ikhlas dalam hatinya itu artinya yang disebut dengan kepura-puraan. Nah, sekarang hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Coba kalian lihat layar di depan, apakah jelas tulisannya? Di buku kalian juga ada, apakah ada? Bab terakhir hadis tentang orang-orang Ayatul munafiki salasu idza haddasa kadzaba fa idza wa'ada. Tolong Airisa bacakan arti hadis di depan. Baca. Berdiri aja, ya berdiri situ. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu berdusta. Kedua, jika berjanji ia mengingkar. Yang ketiga, jika diberi amanah ia berkhianat.
Nah, coba ibu minta rasakan dalam diri kalian masing-masing. Apakah kalian ada memiliki salah satu ciri dari hadis tersebut? Dari ciri-ciri hadis ini, apakah ada di dalam diri masing-masing? Rasakan aja. Aduh, sakit ada bu, ada bu. Jangan, tidak usah. Cuma ibu minta rasakan. Nah, coba dirasakan apakah pernah aku melakukan yang seperti ini. Kalau sudah terlanjur, pernah atau sering atau terbiasa, tolong dihindari dan diperbaiki. Karena apa? Karena sifat, apabila ada salah satu sifat dari ketiga ciri hadis ini, maka itu akan sangat berbahaya. Kalau satu aja memiliki berbahaya, apalagi sampai ketiganya ada di dalam diri kita, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Paham? Nah, ibu harap anak-anak ibu semuanya tidak ada yang memiliki sifat seperti ciri-ciri hadis ini. Ya, semoga kita tidak dihindarkan dari sifat-sifat ini. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri orang munafik adalah berbicara dusta. Nah, orang munafik selalu berbohong dan tidak jujur dalam perkataan, menyebabkan hilangnya kepercayaan dari orang. Apabila orang itu suka berbohong, suka berdusta itu akibatnya akan tidak dipercaya. Nah, kemudian suka ingkar janji. Orang munafik tidak menepati janji yang telah diucapkan, membuat orang lain kecewa dan merasa dikhianati. Misalnya, teman di antara kalian berjanji, misal, nanti sore kita bermain bersama ya, misalnya Jahrana kepada Kaisa, nanti sore kita main di rumahku. Lalu Kaisa bilang, ya saya akan datang nanti jam 3. Padahal Jahrana sudah menyiapkan segalanya, mainannya sudah disiapkan, tempat bermainnya sudah dihias, sudah dibentuk, disediakan dengan nyaman. Ditunggu sampai jam 3, ternyata Kaisa tidak datang. Lalu ditunggu lagi setengah jam, Kaisa tidak datang. Ditunggu lagi tambah setengah jam, Kaisa juga masih belum datang. Nah, bagaimana perasaan Jahrana? Apakah kecewa atau senang? Kecewa. Pasti teman akan kecewa. Nah, alangkah baiknya kalau kita berjanji itu, misalnya berjanji, maka ucapkanlah insya Allah. Karena kita tidak tahu yang akan terjadi. Paham? Jadi jangan sembarangan. Kalau misalnya sudah pasti tidak bisa menepati, maka jangan berjanji. Kemudian ciri yang ketiga adalah berkhianat. Orang munafik tidak menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya, menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini ibu ada contoh-contohnya di sini. Itu membeli misalnya bumbu-bumbu masakan atau yang lainnya, dikasih uang lebih, ada kembaliannya. Nah, lalu tidak dikembalikan. Itu salah satu yang tidak amanah atau berkhianat. Atau merusak barang pinjaman dan tidak menggantinya. Kalau di sekolah ini sering meminjam pulpen teman, bisa? Apakah bisa meminjam pulpen teman? Bisa. Dikembalikan? Dikembalikan. Ya, nah itu bahayanya. Bahayanya orang yang memiliki sifat munafik. Satu, orang tidak akan percayalah. Nah, apakah bagaimana perasaan kita kalau orang tidak percaya lagi? Bagaimana? Bagaimana Halimah perasaannya kalau orang tidak percaya lagi? Bagaimana perasaannya? Apakah senang atau gembira atau sedih? Sedih, menyesal. Nah, bila menyesal itu berarti tidak akan mengulang lagi. Kemudian 2, hubungan pertemanan bisa rusak. Awalnya berteman baik, saling bantu, berteman dengan akrab. Karena memiliki sifat munafik, maka pertemanan bisa rusak. Kemudian yang ketiga, tidak akan diberi kepercayaan lagi. Nah, orang
tidak percaya lagi. Orang tidak mau lagi memberi kepercayaan, tidak disuruh apa-apa, tidak diberi tugas apa-apa. Karena orang sudah tidak percaya. Kita saksikan video yang akan Ibu tayangkan di layar depan. Perhatikanlah. Perhatikan tayangan video di depan. Ya. Nah, sudah memperhatikan tadi videonya? Nah, kira-kira ini Ibu mau lihat, masih semangat? Masih semangat, ayo berdiri. Berdiri semua. Tepuk semangat. Semangat. Iya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ya, silakan duduk kembali. Nah, ya. Dari video pendek tadi, kira-kira misalnya seandainya kalian yang menjadi nusa, bagaimanakah perasaannya? Ayo, kecewa, sedih. Kenapa? Karena mainannya kemudian seandainya kalian yang menjadi Rara, nah, apa yang harusnya kalian lakukan? Ayo, minta maaf, apalagi mencarinya kembali, berusaha untuk mengembalikannya supaya menjadi amanah. Nah, dari video tadi Ibu harap kalian sudah bisa memahami apa-apa saja yang menjadi ciri-ciri orang munafik. Nah, yang pertama, orang munafik adalah orang yang apa yang dikatakannya tidak selaras dengan apa yang ada di dalam hatinya. Seringkali orang munafik menutupi kebusukan hatinya dengan kepura-puraan. Kemudian yang B, sebagai umat Islam harus waspada dengan orang munafik dan juga menghindari sifat negatif sifat negatif ini untuk diri sendiri. Ciri-ciri orang munafik ada 3, yakni ketika berbicara selalu berdusta, ketika berjanji ia ingkar, dan ketika dipercaya dia berkhianat. Nah, setelah pembelajaran materi tentang hadis tentang ciri-ciri orang munafik, sekarang Ibu ingin membagikan tugasnya kepada kalian, kelompok kalian masing-masing. Tolong kerjakan tugas yang ini dulu lah. Nah, sini. Ini satu. Ini dikerjakan secara berkelompok. Perhatikan yang pertama di yang Didi. Tuliskan 3 ciri orang munafik menurut hadis. Kemudian di kolomnya ada ciri orang munafik, di sebelahnya contoh di kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah, ada diskusikan dengan kelompokmu mengapa ketiga sifat dalam hadis tersebut berbahaya dalam kehidupan sosial. 2, apa akibatnya jika seorang memiliki sifat-sifat tersebut? Tuliskan pendapat kelompok di bawah ini. Nah, disinilah menulisnya. Itu aja. Paham? Iya. Yang kolom yang 1 dan yang di 2 ini kerjakan secara berkelompok. Silahkan dikerjakan.
Nah, iya, nama kelompok anggotanya ditulis semuanya lah. Ada di situ ada nama kelompok di sini, tulis anggotanya. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Di sini. Nah, nama kelompok 1, 2, 3 dan 4. Di Airisa kelompok 4. Di sini Pak Laila kelompok 3. Di sini Dila kelompok 2. Imratun Nafiah kelompok 1. Dengan nama-nama kelompok. Tolong kerjakan dengan berkelompok, artinya semua terlibat dalam diskusi kelompok. Dan sekarang Ibu minta kalian untuk membuat poster tentang ciri-ciri orang munafik dan bahayanya. Ya, silakan buat poster secara berkelompok. Sediakan alatnya, pensil warna, pensil gambar. Iya. Mana deh kertasnya, silakan. Tulisan yang gede kita deh. Pakai spidol hitam tadilah. Ya. Silakan diwarna, semua bekerja sama dalam kelompoknya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Silakan contoh untuk kolom contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rapikan bajunya. Ya. Nama anggota kelompok jangan lupa ya. Nama anggota kelompok. Kelompok 2, munafik, musuh dalam diri, lawan dengan kejujuran. Untuk kelompok 3, hindari sifat munafik. Dan untuk kelompok 4, Allah membenci kemunafikan. Mari hidup dengan kejujuran dan amanah. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Ibu, kumpul sini. Sini ya. Nah. Nah, sekarang kita sudah tadi mempelajari tentang ciri-ciri orang munafik. Hadis dari tentang ciri-ciri orang munafik. Bisa menyebutkan tentang ciri-ciri orang munafik ada berapa? Ada 3. Apa saja? Yang pertama, ingkar janji. Apalagi? Berdusta. Yang berkhianat. Iya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham tentang 3 ciri-ciri orang munafik. Sekarang apakah masih semangat? Masih semangat, alhamdulillah. Nah, untuk dari pelajaran ini, Ibu harap kalian bisa menghindari sifat-sifat yang menandakan ada memiliki ciri-ciri munafik tadi. Jangan ada di dalam diri itu sifat suka berdusta atau berbohong, apalagi suka ingkar janji. Yang ketiga apalagi? Berkhianat. Hindari sifat munafik. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu minta nanti di rumah tolong kalian tuliskan contoh-contoh dari 3 ciri-ciri sifat munafik itu yang pernah kalian temui, ya, yang pernah kalian temui. Tolong tuliskan di buku tugas masing-masing untuk kalian kerjakan di rumah. Saya pembelajaran kita hari ini, Ibu harap anak-anak belajar di rumah dengan rajin. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.